Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di Izalatul Jahli Channel. Mari kita membahas kembali di kitab Minahus Saniyah, menghindari sifat riya atau pamer. Pamer atau riya adalah racun yang dapat membunuh semangat dan melebur ibadah. Pamer adalah melakukan suatu amal ibadah atau amal kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dengan maksud untuk mendapatkan pujian dari sesama, yang hal itu hukumnya adalah haram. Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pamer dinamakan syirik khafi atau syirik yang tersembunyi, sebab seharusnya ibadah atau amal kebajikan itu semata-mata hanya mengharap ridho Allah Ta'ala, bukan karena yang lain. Sekiranya ada orang yang melakukan ibadah dengan maksud mendapatkan pujian dari manusia, berarti dia telah menyekutukan Allah dengan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirku al-asghar ar-riya." Rawahu Ahmad. Sesungguhnya sesuatu yang sangat aku khawatirkan atas dirimu adalah syirik kecil, yaitu riya atau pamer. Hadis riwayat Ahmad. Orang yang masih lemah beribadah kemudian membiasakan bangun malam untuk melakukan ibadah sunnah, lantaran dia beranggapan bahwa dengan bangun malam itu ia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di kalangan masyarakat, maka yang seperti itu masih bercampur dengan sifat riya. Sebab seandainya dia tidak mempunyai anggapan yang seperti itu, dia tidak akan melakukan bangun malam untuk beribadah sunnah. Kehalusan pamer sehingga si pelaku tidak merasa adalah menganggap manis dalam beribadah. Yang demikian itu harus dihindari, sebagaimana Imam Ibrahim Al-Matbuli memerintahkan, "Wahdzar min taqa'iqir riya khaufan min diya'il ujuri wa zulmatil qalbi." Hindarilah kehalusan riya atau pamer, karena dikhawatirkan hilangnya pahala amal dan gelapnya hati. Orang-orang yang sudah sampai pada tingkatan ma'rifat bersepakat bahwa sebagian dari tanda-tanda pamer adalah menganggap manis dalam mengerjakan ibadah, sebab nafsu manusia itu pada umumnya tidak mau menganggap manis dalam beribadah, kecuali kalau ibadah itu cocok dengan kehendak nafsunya. Sekiranya ibadah itu tidak ada hubungannya dengan kehendak nafsunya, tentu akan merasa berat untuk melakukan ibadah tersebut. Adapun tanda-tanda pamer yang lain adalah melakukan ibadah maupun amal kebajikan karena mencari keridhaan Allah Ta'ala dan karena sesuatu yang lain. Abdul Qadir Ad-Dashtawi menegaskan, "Alaika bi ikhlasil qasdi lillahi ta'ala wa la tatahawana fi dhalika wa tarda bi talbisi nafsika 'alaika fatahlik." Wajib bagimu memurnikan maksud tujuan semata-mata hanya karena Allah, dan jangan menganggap ringan masalah ini dengan engkau rela bercampurnya amal dengan hawa nafsumu, maka engkau akan binasa. Hal yang mendorong seseorang rajin melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala ada dua perkara: kepentingan terhadap dunia yang fana dan kepentingan terhadap ukhrawi yang abadi. Bagi orang yang baru saja melakukan ibadah, menjaga diri dari pamer yang terselubung dalam kedua pendorong ibadah itu sangat sulit, sebab pamer itu sendiri sangat rahasia sekali bagi mereka, sehingga sulit sekali menghindarinya. Berbeda dengan pamer yang benar-benar ditampakkan, yaitu pamer di hadapan sesama makhluk, maka hal itu mudah untuk dipahami, diangan-angan, kemudian dihindari. Apa yang dikemukakan di atas memang benar, karena hampir setiap orang apabila melakukan ibadah pasti tidak lepas dari dua pendorong tersebut.
Sebagai misal, melakukan ibadah sunnah sholat duha. Sholat duha itu adalah ibadah yang harus dilakukan semata-mata mencari keridhaan Allah. Tetapi untuk memurnikan niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata dikala sholat duha sangat sulit sekali. Biasanya dibarengi dengan niat yang berkaitan dengan duniawi, misalnya agar mendapatkan rezeki yang mudah dan lancar. Nah, kalau sudah demikian, berarti orang yang melakukan ibadah duha itu telah didorong oleh keduniaan yang fana dan ukhrawi yang abadi. Dengan demikian, niat melakukan sholat duha semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala berarti belum tercapai. Dua pendorong inilah yang merupakan jalan bagi sifat pamer, yakni paling sukar dihindari oleh orang awam. Abdul Qadir Ad-Dashtawi menerangkan bahwa apabila motivasi ibadah yang bersifat ukhrawi dapat mengalahkan kepentingan duniawi, maka amal ibadah seperti itu masih bercampur dengan pamer. Namun pendapat sebagian ulama ahli thariqah mengatakan bahwa motivasi ibadah adalah bersifat ukhrawi. Apabila dapat mengalahkan kepentingan duniawi, maka berarti ibadah itu semata-mata karena ukhrawi. Perlu diketahui bahwa ibadah yang didorong oleh kepentingan duniawi dan ukhrawi sudah termasuk kategori ibadah yang cukup baik bagi orang daripada yang hanya didorong oleh duniawi saja. Sedang bagi mereka yang sudah sampai pada jalan thariqah, ulama yang mengamalkan ilmunya tidak dimaafkan apabila dalam beribadah didorong oleh kepentingan duniawi dan ukhrawi. Seharusnya amal ibadah yang dilakukan semata-mata hanya karena mencari ridha Allah, tidak karena yang lain. Jadi ibadah itu dilakukan tidak karena didorong oleh duniawi maupun ukhrawi, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Al-Quran, yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Apabila ada seseorang mempunyai hajat kebutuhan kepada pembesar, yang pembesar itu melakukan sholat di barisan yang paling depan, kemudian orang yang mempunyai kebutuhan itu sholat di sampingnya, dan sungguh-sungguh agar berhasil apa yang diharapkan dari sisi pembesar itu, maka yang demikian ini berarti ibadahnya dipengaruhi atau didorong oleh kepentingan duniawi dan ukhrawi. Dia melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh, tetapi maksud yang terkandung dalam hati agar berhasil memperoleh sesuatu yang diharapkan dari pembesar itu. Berarti yang demikian ini ibadahnya bukan karena melaksanakan kewajiban, tetapi karena maksud duniawi. Begitu pula ibadah yang dimaksudkan agar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini sama halnya dengan amal perbuatan yang dimintakan imbalan upah. Yang demikian ini juga sudah termasuk kategori riya dalam ibadah. Oleh sebab itu, para ulama menegaskan bahwa penyakit ibadah yang paling sukar dirasakan oleh seseorang adalah riya. Kadang-kadang orang yang beribadah dengan tekun, sedang dalam hatinya berkeinginan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal yang demikian itu tidak diperbolehkan. Ibadah itu seharusnya dilakukan semata-mata mengikuti perintah Allah dan memenuhi kewajiban yang menjadi haknya, bukan karena mengharapkan sesuatu baik yang berbentuk duniawi maupun ukhrawi. Seseorang yang mengaku dirinya sudah menduduki tingkatan ibadah yang tinggi, padahal sebenarnya dia belum mencapai pada tingkatan itu, atau sudah mencapai tingkatan itu tetapi belum diizinkan melahirkan maqam tingkatannya, adalah termasuk orang yang dalam ibadahnya didorong oleh kepentingan duniawi dan ukhrawi. Orang yang mengaku seperti itu kelak akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, mudah-mudahan sekelumit dari kitab Minahus Saniyah ini bisa melatih jiwa kita untuk tidak riya dalam beribadah,
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.